dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergema. Kasih-Mu halus bagiku, jadi harta yang besar. Kekasih Tuhan sekalian, kita telah berada dalam minggu sengsara yang kedua. Kesengsaraan Yesus memang harus terjadi. Dia yang tidak bersalah harus menempuh jalan penderitaan karena kita. Kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Jalan yang berat Dia tempuh untuk menyelamatkan kita. Dan karena itu, saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam saat teduh. Naikkan doa pribadi kita masing-masing. Pertolongan kita pada jam kebaktian yang indah lagi kudus pagi hari ini sesungguhnya datang dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang tetap setia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Saudara-saudaraku, kebaktian pagi hari ini diwarnai dengan pengambil alihan pengakuan dan janji orang tua menjadi pengakuan dan janji pribadi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus atas saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan mendengarkan nas pembimbing. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. Nah, pembimbing buat kita pagi ini terambil dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Baik ayat 1 sampai ayat kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia,
Kekasih sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha mengetahui segala perilaku manusia kami. Tidak ada suatu perbuatan yang luput dari pengetahuan dan penglihatan Tuhan atas kami umat-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terbuka di hadapan Tuhan. Kalau dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan, dalam rumah tangga dan keluarga, dalam persekutuan sebagai gereja, dalam kehidupan bermasyarakat, ada hal yang mendukacitakan hati Tuhan dan hati sesama. Kembali kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan, dapat melihat dan mengecap segala kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam seluruh hal hidup kami. Bapa, sayangilah dan sambutlah kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami mohon ampun kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan, jika demikian pengakuan kita secara tulus dan jujur di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, maka sebagai hambanya dan karena kuasa jabatan dikaruniakan kepada kami terus menyampaikan berita pengampunan kepada kita sekalian, bahwa Allah yang kita imani dalam Kristus adalah Allah yang tidak pernah menghendaki kematian orang berdosa dalam dosanya, tetapi Ia tetap menantikan pertobatan orang berdosa dan kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kebenaran berbicara sebagai berita anugerah bagi kita terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kekasih sekalian, kita sambut dengan Kidung Jemaat 178. Kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia memberi hidupnya gantiku yang bercela. Betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kekasih sekalian, sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi dalam hidup ini, kita terus dihentar dalam petunjuk-petunjuk yang baru supaya kita boleh melangkah secara baik dan benar, secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Petunjuk hidup baru
dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dengan perikop panggilan untuk ikut menderita, saya ajak Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dan kita akan membacanya secara keseluruhan. Saya akan membacanya dari ayat-ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu dari ayat yang benar, dan terakhir pada ayat 13 kita akan membacanya bersama-sama. Panggilan untuk hidup menderita. Saya ulangi, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kau dengar daripadaku. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kita bersama. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkal. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, pada jam ibadah ketiga hari ini, ada anak Tuhan yang akan mengambil alih pengakuan dan janji orang tua dan menjadi pengakuan dan janji secara pribadi. Dia akan menyatakan percayanya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ia telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat. Ia telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua
pada waktu ia dibaptis ketika masih kecil. Kekasih sekalian, pengakuan percaya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umatnya dan menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah generasi demi generasi. Supaya nyata pengakuan percaya, Saudara Indah Kurniawati Kale di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, saya jemput saudari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudari kepada pengajaran Alkitab dan 12 pasal pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Pertanyaan yang kedua, percayakah saudari bahwa keselamatanmu hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudari masih kecil? Pertanyaan yang ketiga, mengakukah saudari akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Pertanyaan yang terakhir, berjanjikah saudari akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus serta dengar-dengaran terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat seandainya saudari melawan firman Allah? Apakah saudari Indra Kurniawati Kale percaya, mengaku, dan berjanji? Saudariku, peliharalah pengakuan dan janjimu supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Engkau akan berhadapan dengan banyak sekali perkara kehidupan, persoalan kehidupan. Tetapi ketika engkau tetap berpegang teguh pada pengakuan iman yang benar, engkau akan mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan Kidung Jemaat 441. Kita akan nyanyikan bait yang pertama setelah kekasih ini di CD. Silakan berlutut. Saudariku, anakku, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Allah yang telah memanggilmu dalam tindakan keberadaan iman, mengambil alih pengakuan dan janji orang tuamu menjadi pengakuan dan janji secara pribadi. Allah itu adalah Allah yang setia pada janji. Ia akan menemani perjalanan kehidupanmu beriman kepadanya. Ia akan membukakan segala tingkah berkat-Nya dan memenuhi engkau dengan hal jasmani maupun rohani. Ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan setia sampai akhir hidup. Amin. Kasih sekalian, Kidung Jemaat 441 bait pertama. Seluruh
terambil dari Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13 untuk pribadi. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pelihara kebenaran ini sebagai nasihat untukmu. Ada aplikasimu hari ini, terima dan pergunakanlah sebagaimana mestinya. Untuk Bapak dan Mama yang menjadi orang kepercayaan Tuhan, memperanakan melahirkan indah dalam hidup ini. Pengakuan dan janji kalian waktu indah dibaptis ketika masih kecil diambil alih hari ini. Terima kasih karena kalian telah setia untuk menghentak indah sampai pada pengakuannya hari ini. Terpujilah nama Tuhan dan Tuhan memberkati keluarga. Salam. Kekasih sekalian, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, berkenanlah berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Lengkapi kami dengan hikmat-Mu dalam segala keterbatasan kami. Mengartikan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia, serta berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami nantikan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Yang disebut orang berbahagia ialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita ada dalam hidup ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalamnya kita akan menemukan siapa manusia kita yang sesungguhnya dan siapa Allah yang kita imani yang sesungguhnya, dan apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi kita bersyukur karena ada Alkitab yang mencatat kebenaran tentang manusia, tentang Allah, dan tentang apa yang harus manusia lakukan. Saudara-saudara sekalian, kita akan menjalani beberapa minggu ke depan ini. Selama 7 minggu berturut-turut kita berada dalam panggilan beribadah untuk berenung tentang penderitaan. Yang pasti yang dimaksudkan adalah penderitaan Kristus. Penderitaan yang oleh Petrus tidak disetujui. Tidak boleh ngomong tentang penderitaan. Tidak boleh ngomong tentang kematian. Karena itu Petrus berani menegur Yesus. Tetapi apa kata Yesus dalam pembacaan kita? Enya engkau penggoda atau engkau iblis. Engkau tidak pernah berpikir tentang apa yang Allah pikirkan, yang Allah ingin lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, secara manusia sebenarnya, secara logika, tindakan Petrus ada kebenarannya. Kalau bisa menghindar, kenapa tidak menghindar? Kenapa harus susah-susah? Kenapa harus siap mati? Itu secara akal sehat Petrus benar sebenarnya.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam panggilan perenungan tentang kesengsaraan atau penderitaan, saya mau mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh berenung tentang apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dibuat oleh Allah terhadap dunia miliknya, terhadap orang-orang kepunyaannya. Walaupun nanti kalau kita membaca ya di dalam Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Walaupun nanti di ayat 11, 12 kalau saya tidak salah, di sana diungkapkan bahwa dia datang ke dalam dunia miliknya. Dunia miliknya tidak mengenalnya. Dia datang kepada orang kepunyaannya. Orang kepunyaannya tidak mengenal dan menolaknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga kebenaran berbicara kalau kita membaca di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Di sana tertera, terungkap bahwa oh alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sungguh tak tidak mengerti keputusan-keputusannya. Siapakah yang menjadi penasihat Tuhan supaya Tuhan dapat menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mengapa harus susah-susah? Mengapa harus mengalami penderitaan dan kematian? Bagi Tuhan sebenarnya gampang aja. Kenapa Tuhan tidak pakai hal yang gampang? Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, dan karena satu orang berbuat dosa, semua manusia mengalami hal yang sama. Mengalami penderitaan, mengalami susah payah. Harus berkeringat, lalu menikmati sesuatu apa yang diharapkan untuk dia alami, nikmati dalam hidup ini. Mengapa tidak menciptakan manusia yang lain? Mengapa harus berurusan dengan Adam dan Hawa? Adam, engkau ada di mana sekarang? Apa kata Adam? Di dalam ketelanjangannya. Itu perempuan yang kau kasih telah membuat aku seperti ini. Apa kata perempuan? Itu ular yang mengatakan makan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah kesukaran dan penderitaan, unak dan duri. Yang terjadi ialah kematian. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah kematian. Saudara-saudaraku, mari kita lihat penderitaan ini. Prolog kita tadi menghentar kita untuk melihat bahwa penderitaan dialami, kematian yang dihadapi bukanlah penderitaannya. Bukan kematian yang harus dia pikul, tetapi dipikulkan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Yang ini tadi dalam pembelaan Petrus, mengapa harus susah guru? Mengapa engkau harus menderita? Dia lupa bahwa di Getsemani secara manusia Yesus sudah berteriak, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh penderitaan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa di sorga. Dia juga berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nanti ketika hal itu dibacakan dalam formulir
perjamuan kudus. Teriakan itu mau membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umat miliknya. Karena itu kita lihat Yesus dalam panggilan kemanusiaannya yang sudah jadi sama dengan manusia, yang harus memikul dosa manusia. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan, kita mendengarkan suaranya di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Berhadapan dengan orang yang sudah harus mati karena berbuat dosa, dijamin hari ini engkau masuk Firdaus. Bagi ibunya yang sementara menangis, ibu, lihatlah anakmu. Bagi saudara-saudaranya, bagi dirinya, anak, lihatlah ibumu. Apa yang dilihat? Yang dilihat pada Yesus adalah penderitaannya. Salibnya dia pikul. Berat sekali. Kemarin waktu ke Yerusalem, saya hanya menangis di jalan Via Dolorosa. Karena di situ ada 14 titik yang bercerita tentang Yesus yang menderita. Yesus yang dalam pembacaan kita tadi, ia berterus terang kepada para muridnya dan kepada orang-orang banyak waktu itu tentang apa yang dia hadapi ke depan ini. Tapi sekali lagi Petrus secara manusia, dalam logikanya dia berbicara, tetapi Yesus menegur dia, marah. Jangan engkau berpikir tentang hal-hal yang ada ini, yang akan terjadi. Mungkin juga kalau kita baca ya di 2 Korintus pasal berapa itu, Paulus mengatakan, kami tidak lihat hal yang kelihatan ini. Yang hal kelihatan ini adalah hal yang sukar dan sulit. Tapi kami melihat hal yang dibalik yang ada ini. Bukan hal yang bersifat sementara, tetapi hal kekekalan. Karena itu Yesus berbicara kepada mereka soal pikul salib, soal menyangkal diri, soal memberitakan siapa Yesus. Dan semuanya itu beresiko tinggi. Siapa yang mau susah dalam hidup ini? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, karena kasih Allah kepada dunia ini, dia rela menderita, dia mau susah. Makanya Petrus yang dikecam oleh Yesus ini tadi, dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus pasal 4 ayat 8, yang terutama ialah kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Siapa yang sanggup memakai ini, kebenaran ini, untuk menyikapi persoalan kehidupan? Karena kasih Kristus, dia minta pengampunan karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Coba berhadapan dengan kita, apa kata kita? Tacaknya sampai sini, tacaknya sampai sini juga. Dia bisa tidak makan, tidak minum, karena berhadapan dengan persoalan. Baik itu persoalan datang dari dalam maupun datang dari luar. Apa artinya pikul salib? Bagaimana menyikapi salib kehidupan? Yesus juga berbicara. Kalau kita baca di Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Mari kepadaku yang mengalami penderitaan. Entahkah itu penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara psikis. Penderitaan badani dan penderitaan rohanimu, berhadapan dengan hal-hal yang tidak masuk akal.
Untuk virus corona saya sudah 1 tahun lebih. Kekaitannya masuk akal. Orang pada ribut-ribut sekarang. Kemarin juga ada ribut di rumah sakit umum. Ada orang yang melahirkan. Tapi begitu mati, corona, positif corona juga. Berkelahi, kayak tidak masuk akal begitu. Mau masuk akal, tidak masuk akal, pokoknya engkau harus alami ini hidup. Sampai kapan virus ini selesai? Berapa banyak yang berdoa? Satu dunia ini berdoa. Saya juga berdoa. Bapak Ibu juga berdoa. Saya juga kemarin sakit ya 25 hari. Dari tanggal 7 Januari sampai tanggal 4 atau tanggal 3 Februari kemarin. Hampir-hampir mati juga. Saya bilang sama ibu, jangan saya bawa ke rumah sakit. Walaupun dari rumah sakit, Pak, datang harus rapid, itu harus swab. Jangan sampai corona. Iya, saya bilang, tapi saya tidak pergi. Ada ketakutan itu juga. Tapi saya sadar bahwa tugas saya belum selesai. Saya sudah punya prinsip. Kalau tugas selesai, mati. Entah nanti lewat jalan corona atau jalan bukan corona. Di jemaat kita ini, Mama Janda Nusantara ya, istri dari Bapak Yusak Riwong, tanggal 12 kemarin waktu Imlek, dipanggil pulang oleh Tuhan. Jalan ceritanya apa? Corona. Tubuhnya sudah dikremasi, di oven, dikasih debu memang. Nanti debunya akan dibawa kubur bersama-sama dengan itu. Mereka tidak mau kubur sana, nanti jangan sampai hilang. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita banyak sekali dalam hidup ini. Membuat kita bertanya secara manusia. Bagaimana kita menghindar? Kita kasih tahu Tuhan, kenapa tetap ada virus? Bukan tidak mungkin kita akan pemalas ngomong sama Tuhan. Tapi kebenaran berbicara harus tetap menyangkal diri, jangan mengandalkan diri sendiri. Akui Tuhan dalam segala laku. Pasti badai akan berlalu. Di Sumba ini baru 2 virus, barangkali 3 virus, 2 virus. Virus babi 1. Orang lagi mengeluh, babi saya puluhan Pak, mati. Orang sudah tawar sekian, saya tidak kasih. Kenapa kau tidak kasih? Pembacaan tadi, jangan kau miliki satu dunia ini kalau engkau punya jiwa binasa. Jangan gara-gara babi engkau bilang Tuhan ini tidak adil. Saya sudah susah tambah susah. Makanya pikir sudah, jangan pikir terlalu kaya juga dalam ini hidup. Mati juga kau tidak bawa apa-apa. Coba lihat itu orang kaya raya, ada bawa dia pun mobil, ada bawa dia pun sepeda motor. Saya kemarin ya dimaki-maki juga oleh saudara saya, tapi sudah mati dia. Karena saya ganggu sama dia. Kita semua kenal ya, usianya Ramage. Begitu mati, mau kubur, dia bertanya, mana kakak punya arloji, kacamatanya, dia bilang, kakak suka sekali pakai ini. Saya ada di sampingnya. Saya bilang, Usi, masih ada satu, apa itu? Sepeda motornya, taruh juga di liang lahat. Boleh buk dia bilang, kau jangan gila, dia bilang. Itu dikatakan oleh Nyoramage, tapi Nyoramage sudah mati juga. Nanti besok lusa kita lah yang mati. Apa mau dibawa? Pakai sudah, kalau ada. Kacamatamu jangan dibuang-buang juga. Kalau ada baju yang baik, pakai sudah. Jangan tunggu mati baru ada ini pakaian mati segala macam. Jas mati, saya pun jasa di tempat tidur saya pakai juga. Bapak Ibu sekalian, apa persoalan hidup kita yang rumit? Ketika kita berenung tentang Yesus yang mau menyelesaikan segala hal yang rumit atas manusia kita. Sehingga segala persoalan manusia kita yang rumit, sudahkah kita membawanya kepada Yesus? Yang mengatakan, mari kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Nanti baca ya di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Aku memberi kelegaan.
Tetapi berikutnya ialah dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang adalah ringan dan enak. Apa yang berat? Kalau Yesus bilang kuk yang ada, salib yang ada adalah hal yang ringan dan enak. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk kita mundur. Tidak ada alasan untuk kita malu berbicara tentang Dia, bahwa hidup ini ada dalam pemeliharaan Tuhan siang dan malam. Sehingga dengannya kita tetap jalani hidup ini. Makanya Yesus bilang, khotbahnya di bukit, jangan kamu khawatir tentang apapun yang kamu hadapi. Soal makan minum, soal pakaian, yang menurut manusia adalah hal yang sangat primer, sandang, pangan, dan papan. Tetapi menurut Yesus, itu adalah hal yang sekunder. Karena hal yang primer ialah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33, Matius pasal 6 ayat 34, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu sekalian, kalau kebenaran ini disandingkan dengan Roma 14 ayat 17, di sana Paulus menegaskan, soal kerajaan sorga bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita di dalam Roh Kudus. Adakah dalam menyikapi segala persoalan hidup ini kita berada di dalam atau di dasar pijak kebenaran yang benar di hadapan Tuhan? Kita tidak mundur dari iman kita. Jadi persoalan kita bukan sekedar persoalan sidi, persoalan baptis dewasa, tetapi persoalan setia sampai akhir hidup. Sebagaimana Yesus setia kepada Bapa di sorga, kita juga setia kepada Yesus yang telah berbicara dalam catatan Markus tadi. Kita baca hal penderitaan dan kematiannya dan syarat mengikut Yesus. Ada syarat untuk kita. Bapak Ibu sekalian, tidak usah mengeluh dalam menyikapi hidup. Tidak usah engkau gusar berhadapan dengan hidup. Tapi engkau tetap yakin bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang Dia kasihi. Itu ada di Roma pasal 8 ayat 28. Kalau kita membaca di 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Ketika engkau tidak lihat jalan, Tuhan sanggup memperlihatkan jalan. Nah, sanggupkah kita melihat jalan Tuhan dan berjalan di atas jalan Tuhan? Ataukah kita hanya melihat jalan kita dan kita berjalan di jalan kita menurut maunya kita dan bukan menurut Tuhan? Ingat, iblis ada. Kalau saja Yesus mengatakan kepada Petrus adalah iblis, sebenarnya kita diperhadapkan dengan hal diri kita yang harus bercermin dari Petrus dan juga bercermin dari Yesus, dan keputusan apa yang kita ambil dalam pembacaan kita tadi, engkau harus memberitakan siapa Yesus. Memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Ikut Yesus keputusanku. Walaupun ada banyak pengalaman hidup, sekalipun kita tidak layak, tetapi ada Tuhan yang melayakkan kita dengan caranya sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, yang saya hormati, saya kasih dalam Tuhan, semua nas tadi, mulai dari nas pembimbing kita yang berbicara kepada kita, dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan
untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam persekutuan kita. Karena waktu yang ada, hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang syarat dengan penolakan, hari-hari yang syarat dengan pembantaian. Kemarin kita dengar ya, di Pantai Londa 5 ada seorang anak perempuan yang dibunuh mati setelah diperkosa. Kemarin juga kita mendengar di Lewaletis, seorang Aci dibunuh mati, dan kemarin jenazahnya sudah diterbangkan. Inilah hari-hari yang jahat dalam hidup ini. Tetapi untuk hal semuanya, kita harus yakin ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal hidup ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Petrus dan teman-temannya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, kita lihat lagi, kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul pasal 5. Kita akan membaca bersama-sama. Menarik itu Petrus dan teman-teman rasulnya Kisah Para Rasul 5 bisa dimuat di layar. Ayat 40 sampai 42. Nanti kita baca 2 kali ayat 41. Bisa muat saya? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai ayat 42. Bisa? Oh ya. Kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kita baca ulang ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dianggap layak menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jangan lari dari persoalan hidup, tapi alami persoalan hidup di dalam terang kasih Tuhan. Bawa dan belajar dari Yesus, membawa persoalan kepada Bapa di sorga, dan kita juga belajar untuk bawa persoalan kita kepada Yesus yang akan menolong kita dalam segala persoalan kehidupan, penderitaan kehidupan, kesukaran-kesukaran yang kita alami dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 251. Mari
kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus yang kenal. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama dengan semua umat percaya di dunia ini, kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan boleh membuka rahasia kehidupan yang syarat dengan penderitaan. Penderitaan yang dilakukan oleh manusia membuat Allah mengambil keputusan untuk menjadi sama dengan manusia, memikul dosa manusia di dalam diri Yesus, manusia yang sejati. Kami mau belajar dari penderitaannya, kesengsaraannya, dan kematiannya, supaya ketika kami dalam perkenanan Tuhan berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran kehidupan sampai kepada hal kematian kami tetap setia seperti Yesus setia kepada Bapa. Kami juga setia dalam memikul salib kami, menyangkal diri, dan tetap berbicara atas nama Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan dalam hidup ini. Bapa kami di sorga, rubah cara pandang kami, supaya kami sungguh-sungguh fokus kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Tuhan tentang kami. Biarlah pribadi kami menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapa kami di sorga, kami percaya bahwa penderitaan yang dialami adalah penderitaan biasa, tidak melebihi penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus setia sampai akhir hidup, menyelesaikan apa menjadi panggilan kehadiran dalam hidup ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setia sampai akhir hidup. Ketika Yesus ditinggikan, karena ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, kami pun harus sadar ketika kami setia sampai akhir hidup, maka kematian sekalipun akan merupakan keuntungan bagi kami, kalau hidup ini adalah Kristus. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, jika Tuhan mengasihi kami, kami harus hidup saling mengasihi dalam hidup ini. Ketika Tuhan melupakan dosa kami, menghapus segala dosa kami, kami pun harus sanggup melupakan kesalahan orang lain yang menyakiti kami. Kami sungguh sadar bahwa kami adalah manusia biasa, tidak melebihi hal-hal yang kami hadapi. Tapi sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, kami harus sadar bahwa kami diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melewati semua persoalan hidup. Karena persoalan hidup ini adalah ringan dan enak kalau kami mau belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati.
Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Bapa tahu pergumulan jemaat. Bapa tahu pergumulan gerejamu. Baik di jemaat Waingapu, di Sumba, di luar daerah Sumba, di Indonesia ini, di dunia ini. Berhadapan dengan segala kenyataan real sekarang ini. Akibat perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan yang ada. Kami akan diperhadap muka dengan persoalan yang sangat-sangat serius. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak boleh lengah dalam menyikapi segala persoalan hidup, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan di hari-hari yang jahat ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami doakan majelis jemaat dengan segala pergumulan pelayanan, BPMJ dalam jemaat ini, dalam segala pergumulan dan pelayanan. Tuhan yakinkan mereka sekalian bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi jemaatmu, bagi gerejamu, bagi umat milik kepunyaanmu, di sini dan di sana, dalam jagat raya ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, dengan segala pergumulan mereka. Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah-rumah mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami doakan keluarga mereka. Kami doakan medis dan para medis yang ada, dengan segala tanggung jawab mereka, setiap rumah sakit yang ada. Tuhan tolong mereka sekalian teristimewa berhadapan dengan virus corona. Tuhan lindungi mereka dengan cara Tuhan, dan mampukan kami untuk taat terhadap protokol kesehatan. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa ketika kami taat, kami akan terhindar dari virus. Tapi kami juga sadar bahwa kami tidak akan mati karena virus. Kami mati kalau Tuhan mengambil nafas Tuhan yang ada pada setiap pribadi kami. Karena itu mampukanlah kami ketika kami masih diberi kesempatan bernafas, adalah kesempatan untuk sungguh-sungguh percaya dalam penyerahan diri kepada Tuhan, menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan, yang mengakibatkan kami kehilangan mahkota kehidupan kekekalan di dalam rumah Bapa di surga semawi. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa ketika masih ada kesempatan, bukan kesempatan untuk berkanjang dalam dosa, tetapi kesempatan untuk siap sedia menantikan waktu Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi mereka yang mengalami duka. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Keluarga besar Bapak Milan Janji Taralandu, keluarga-keluarga lain yang terkait di dalamnya, keluarga besar Riwong dan yang terkait, keluarga besar Budi Indah yang terkait. Untuk hal beristirahatnya Mama Yusak Riwong di tanggal 12 yang lalu, kami percaya sungguh bahwa ia telah beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan dalam usia kurang lebih 85 tahun. Kami serahkan kekasih kami, keluarga besar yang mengalami duka. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah, para guru dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Tuhan berkati. Kami doakan para guru, para dosen, Tuhan memberkati. Walaupun sampai dengan sekarang ini mereka masih melakukan tindakan pembelajaran dari rumah, kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan segera melepaskan semua hal yang mengikat, yang membuat merosot, baik itu dalam hal sosial, budaya, politik, teristimewa hal ekonomi.
Kami percaya bahwa hidup kami bergantung penuh pada kasih pemeliharaan Tuhan siang dan malam, baik itu dalam hal jasmani maupun rohani. Kami berdoa bagi pegawai negeri, para pensiunan. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sampai pelosok-pelosok yang terpencil. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan untuk TNI dan Polri, Densus 88, anggota BRIMOB, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anggota Pol PP dengan segala tugas mereka, Tuhan memberkati. Kami doakan mereka yang berjualan di pinggir jalan, di pasar, di kios, di toko mereka. Tuhan membuka tingkap berkat-Mu memberkati mereka. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami mohon kepadamu, ketika Tuhan melenyapkan segala persoalan yang terjadi di Mesir waktu yang lalu. Tuhan melenyapkan 10 tulah di Mesir. Kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup melenyapkan tulah yang ada sekarang ini. Kalau hal itu adalah tulah, kami percaya bahwa ada maksud Tuhan bagi gerejamu, bagi umatmu, untuk tetap setia dalam penyerahan diri sampai akhir hidup. Bapa kami di sorga, kami doakan anak kekasih kami, saudara kekasih kami Indah, yang hari ini boleh mengalami CD-nya. Tuhan berkati dia dalam pertumbuhan perkembangannya ke arah masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati papa dan mamanya dan semua anak-anak Tuhan, warga jemaat ini dengan segala pergumulan. Kami berdoa untuk komuger yang ada, yang membantu untuk terus melayani secara bersama. Tuhan memberkati mereka. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun di hari ini, di hari kemarin, di hari esok secara am di bulan Februari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk anak kami, Axel Triputra Jara, yang pada tanggal 27 Februari yang akan datang mengalami wisudanya, walaupun secara virtual. Kami percaya sungguh bahwa pengalaman-pengalaman dialami adalah pengalaman sejarah di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ini doa kami, pulang bersama-sama dengan kami, serta terima persembahan yang akan kami persembahkan bagi keluasan pelayanan-Mu. Dan kami juga terus berdoa untuk kelangsungan penyelesaian pembangunan rumah bagi kemuliaan nama Tuhan yang masih terus dikerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Kami doakan panitia yang ada, Tuhan memberkati. Ini doa syukur dan doa syafaat kami. Sempurnakanlah serta mengampuni kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Muhalis kami telah berdoa bersama. Amin. Kekasih sekalian, diberi kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan syukur. Sambil Kidung Baru 199 kita nyanyikan.
Ina. Mohon perhatian terhadap warta mimbar GKS Jemaat Wengapu Minggu tanggal 21 Februari 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera dan selamat memasuki Minggu Sengsara kedua kepada Bapak Ibu warga jemaat dan para tamu yang mengikuti ibadah saat ini. Khususnya bagi Bapak Ibu yang berkepentingan dapat menghubungi Majelis Jemaat lingkungan atau di kantor jemaat pada setiap jam kerja. Kedua, ibadah Minggu tanggal 28 Desember 28 Februari 2021 akan laksanakan ibadah sesuai protokol kesehatan dan pelayanan diatur sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pertama jam 5.30 sampai dengan 7.00 untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Kambah Jawa dan lingkungan luar kota. Yang kedua, ibadah kedua jam 7.30 sampai jam 9.00 untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Kampung Sabu dan lingkungan Air Mata. Yang ketiga, jam 9.30 sampai jam 11 untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan kota dan lingkungan Hambala 1 sekaligus dilakukan ibadah live streaming. Yang keempat, jam 17 sampai jam 18.30 WITA untuk jemaat dan majelis jemaat lingkungan Matawai dan lingkungan Hambala 2. 3. Untuk pasangan nikah wajib mengikuti kelas katekisasi pranikah selama 1 bulan sebelum melangsungkan pemberkatan nikah setelah mendaftarkan diri di kantor gereja dan pada saat jam kerja. Untuk pelayanan katekisasi pranikah akan dilakukan oleh pendeta yang ditugaskan oleh BPMJ. 4. Kelas katekisasi CD akan dimulai pada hari Jumat 7 Maret 2021 jam 5 sore dan diharapkan mendaftar di kantor jemaat pada setiap jam kerja. 5. PA rumah tangga tetap berjalan seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan waktu paling lama 1 jam. Dan untuk sementara pelayanan makan minum setelah PA ditiadakan. Jadwal PA diatur oleh majelis lingkungan masing-masing. 6. Untuk sementara waktu kegiatan pelayanan ibadah syukuran keluarga ditiadakan, kecuali pelayanan ibadah duka hanya dilakukan sebanyak 2 kali dan ditambah pelayanan ibadah penguburan. 7. Minggu 28 Februari 2021 akan laksanakan baptisan anak orang percaya pertama keluarga Andi William Sigebalo dan yang kedua keluarga Yumer Chris Arnold Mubatonis. Telah terima persembahan bulanan lingkungan luar kota 200.000, pengucapan syukur lingkungan luar kota 50.000, terpulang lingkungan Kambah Jawa 400.000, kolektif PK menahun lingkungan Kambah Jawa 650.000, kolektif pemberkatan nikah 19 Februari 2021 Rp1.765.000. Untuk itu majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dimohon Bapak Ibu warga jemaat yang belum menyelesaikan sumbangan dana granit untuk gereja baru sebagaimana sudah tercatat dalam daftar nama pemberi sumbangan agar dapat menyelesaikan tunggakannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 5. Laporan keuangan. Saldo awal Januari 2021 sebesar Rp554.367.063. Penerimaan 1 sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp61.971.534. Jumlah penerimaan tambah saldo Rp616.338.597. Pengeluaran 1 sampai 31 Januari 2021 sebesar Rp96.967.130. Hingga saldo 31 Januari 2021 sebesar Rp521.671.467. Dengan catatan uang di bank Rp515.173.607. Uang di kas tunai Rp6.497.880.000. Berita duka. Yang pertama, telah meninggal Ibu Janda Yusak Riom atau Mama Tuhan Nusantara di Surabaya tanggal 12 Februari 2021. Yang kedua, Bapak Petrus Milan Janji SE di Rumah Sakit Umum Rameha pada hari dan akan dikebumikan pada hari Selasa 23 Februari 2021 jam 12 siang.
Jenazah berada di lingkungan luar kota Tendarutu. Mohon dukungan doa warga jemaat. Demikian warga mimbar ini disampaikan, seperti yang kita ucapkan selamat minggu dan shalom. Bapak Ibu sekalian, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Sekali lagi sebelum kita terima berkat Tuhan, pulang ke dalam hidup dan kerjamu, ke dalam rumah tangga dan keluargamu. Apapun persoalan dihadapi, hadapilah dalam terang, pengenalan yang benar terhadap apa yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Kita harus terus belajar dari Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia rela menderita dan mati karena kasihnya kepada kita. Kita juga harus rela menanggung segala resiko kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, dan tetap mengandalkan Bapa di sorga yang memberi jalan keluar kepada kita sekalian. Pulang ke dalam rumah tanggamu dan terima berkat Tuhan. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus setia pada janjinya, yang memelihara kamu, melindungi kamu, dan mengaruniakan kepadamu pengertian untuk memahami apa menjadi kasih Tuhan dalam kehidupanmu lewat segala pengalamanmu. Dia adalah Allah yang setia pada janjinya, memberi kekuatan dan penghiburan dikala Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak diterima secara akal, tetapi Tuhan memampukan kamu untuk menerimanya secara luar biasa melampaui akal, karena Dia adalah Allah jawaban atas segala pergumulan dan persoalan kehidupan manusia kita. Dia sanggup membukakan tingkah berkat-Nya bagimu, memenuhi kamu dengan berkat jasmani maupun rohani ketika kamu tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.